وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan akhwat sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat bermajelis untuk melanjutkan kajian kita, yaitu berkenaan dengan kitab Bulughul Maram. Pernah suatu ketika muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan ketika itu di majelis Syekh bin Baz ada kajian Bulughul Maram. Setelah selesai mengkaji Bulughul Maram, sebagian murid-murid beliau mengusulkan untuk mengganti kitab. Kata beliau, tidak ya, kita lanjut ulang kembali dari awal kitab Bulughul Maram ya. Karena setiap kali kita membaca kitab ini, kata beliau, itu kita akan mendapatkan manfaat dan ilmu yang berbeda dan juga ilmu yang sangat banyak ya. Nah, oleh karena itu dalam mempelajari seperti kitab Bulughul Maram yang memuat ribuan hadis, tentu kita membutuhkan satu niat yang baik ya, satu kesabaran, satu kesungguhan juga, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu ya, terutama dalam hal-hal yang memang dibutuhkan oleh kita berkenaan dengan hukum dan juga dengan amal perbuatan kita ya. Siang hari ini kita lanjut di hadis berikutnya. Di beberapa cetakan menyebut bahwa ini adalah hadis kelima ya. Hadis kelima, di sebagian cetakan ada yang berbeda ya, nanti ada yang berbeda karena ada satu kitab, satu bab yang menyebutkan dua hadis tapi disebut satu nomor ya. Di sebagian cetakan disebutnya sesuai dengan jumlah hadis yang disebutkan. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis tentang kadar air, jumlah air ya. Berapa air itu yang disebut banyak ya. Di sini dikenal dengan hadis kullatain ya, hadis dua kullah, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath wa fi lafdhin lam yanjus. Akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Artinya dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila air itu dua kullah maka tidak mengandung najis. Dalam sebuah lafaz, air itu tidak najis ya, air tidak najis kalau mencapai dua kullah. Diriwayatkan oleh 4 orang imam, yaitu Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Sebelum kita membahas hadis ini, seperti biasa kita akan melihat biografinya sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab ya. Karena dalam
sirah para sahabat, kita akan mendapatkan banyak ilmu. Sebelum kita mempelajari ilmu mereka, maka dari biografinya mereka kita mendapatkan banyak ilmu. Abdullah bin Umar ini namanya dipanggilnya dengan Abu Abdurrahman. Beliau dengan Ummul Mukminin Hafsah itu ibunya sama. Ibunya sama. Berarti ada putra-putranya Umar bin Khattab yang ibunya berbeda. Yaitu ibunya adalah Zainab binti Mal'un, saudarinya seorang sahabat yang bernama Utsman bin Mal'un, saudara sepersusuannya Rasulullah SAW. Utsman bin Mal'un radhiyallahu anhu, beliau syahid pada perang Uhud, seingat saya ya. Kemudian kuburan beliau dikasih tanda oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, saya kasih tanda karena agar nanti kalau yang meninggal dari keluargaku mudah nanti mengenalinya, maka aku akan menguburkan di dekat kuburannya sahabat Utsman bin Mal'un. Ibnu Umar ini lahir setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul 2 tahun. Jadi tahun kedua kenabian, dilahirkan tahun kedua kenabian. Masuk Islam bersama dengan bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Umurnya ketika itu 4 tahun. Jadi tahun ke-6 Hijriah, ketika ayahnya yaitu Umar bin Khattab masuk Islam, beliau juga masuk Islam. Tahun ke-6 kenabian, ya. Tahun ke-6 kenabian. Kemudian beliau yang pertama kali, yaitu Umar, pertama kali hijrah secara terang-terangan di hadapan orang Quraisy, bahkan menantang, ya, siapa yang istrinya ingin menjadi janda, anaknya menjadi yatim, temui saya di belakang bukit ini, ya, saya akan hijrah ke Madinah. Nah, itu adalah Umar ibnu Khattab. Abdullah bin Umar punya 2 orang istri, kemudian 4 orang budak wanita. Ya, Allah SWT mengkaruniai beliau 16 putra dan putri. Ya, 16 putra dan putri. 12 putra, 4 orang putri. Itu adalah sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Abdullah bin Umar meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis. 2.630 hadis. Ya, dan beliau termasuk 5 orang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya. Dan beliau terhitung sahabat Nabi yang junior, ya, sahabat sigorus sahabat. Imam Malik mengatakan Imamun Nas, ya, imam kami, ya, ulama kami setelah Zaid bin Thabit adalah Abdullah bin Umar. 60 tahun beliau berfatwa. Jadi 60 tahun beliau berfatwa sepeninggal Rasulullah SAW. Ya. Di dalam Sahih Bukhari itu ada sanad emas. Sanad emas itu kalau diriwayatkan oleh Imam Malik an Nafi an Ibni Umar an Rasulullah SAW. Jadi Malik, Nafi, Ibnu Umar itu adalah sanad emas. Jadi sanad yang paling tinggi, yang paling kuat dari Imam Malik, kemudian Imam Nafi, kemudian Ibnu Umar sampai kepada Nabi SAW. Sehingga Imam Malik itu sampai ke Nabi setelah dua tingkatan, ya, setelah 2 tingkatan. Imam Nafi mengatakan dahulu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ketika setiap musim haji, kan musim haji ini semua orang dari semua wilayah itu datang ke Mekah seperti kita sekarang, ya. Maka Ibnu Abbas berdiri di satu tempat, Ibnu Umar berdiri di satu tempat. Kemudian orang yang ingin bertanya, minta fatwa, mereka datang kepada salah satu daripada keduanya. Ada yang datang kepada Ibnu Abbas, ada yang datang kepada Ibnu Umar. Ya, jadi kedua orang ini adalah termasuk dari sahabat Nabi yang banyak memberikan fatwa, ya, banyak memberikan
fatwa. Kemudian yang menjadi kemuliaan sahabat Abdullah bin Umar adalah beliau orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Ibnu Umar ini memperhatikan ya di mana Nabi singgah, di mana Nabi sholat, ya, di mana Nabi beribadah. Ya. Abdullah bin Umar mengikuti itu. Ketika Nabi singgah di suatu tempat, beliau juga singgah di situ. Ketika Nabi sholat di suatu tempat, beliau juga berusaha sholat di tempat tersebut. Sampai ada satu tempat di bawah pohon adalah tempatnya Nabi SAW singgah. Kemudian Ibnu Umar juga duduk di bawah pohon itu sampai disirami pohon itu sehingga pohon itu biar tidak kering, ya, bisa untuk menjadi tempat singgah. Satu keutamaan lagi dari sahabat Abdullah bin Umar, dan ini merupakan kelebihan banyak para sahabat Nabi yang sudah kita baca sebelumnya. Ketika Nabi SAW mengatakan berkenaan dengan Abdullah bin Umar, ya, dan ini lewat saudarinya Hafsah Ummul Mukminin, Nabi mengatakan ni'mar rajulu Abdullah lau qama minal lail lau kana yusalli minal lail. Sungguhnya sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah bin Umar seandainya dia bangun di waktu malam, sholat di waktu malam. Setelah mendengar ini, kata muridnya beliau yaitu Imam Salim rahimahullah mengatakan, maka Abdullah bin Umar setelah mendengar itu, beliau tidak tidur pada malam hari kecuali sedikit. Untuk apa? Untuk sholat, mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk dirinya melalui Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Jadi begitu antusiasnya, begitu berusahanya Abdullah bin Umar ibnu Khattab untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi terkenal beliau adalah orang yang berusaha menyamai Nabi SAW, ya, sholatnya, ibadahnya, tempat singgahnya, dan begitu seterusnya. Ada kondisi di mana Abdullah bin Umar bin Khattab beliau menunjukkan sifat zuhudnya beliau, ya. Ketika itu ada seorang tabi'in namanya Maimun bin Mahron, ya, seorang tabi'in yang terkenal. Beliau cerita, aku suatu ketika masuk ke rumahnya Abdullah bin Umar, ya. Ketika itu saya menilai setiap barang yang ada di dalam rumahnya Abdullah bin Umar. Kan biasa kalau orang berkunjung ke seseorang, dia akan melihat dalam rumahnya ada apa sih gitu, ya. Apalagi kalau orang yang suka usil, ya, mencari tahu isi rumah orang lu apa saja, ya. Atau ini tabiin ini tidak usil, tetapi ingin belajar, ya, ingin melihat. Karena seorang alim itu, seorang guru, dia bisa dilihat dari kehidupannya, ya. Maka saya hitung barang-barang yang ada di rumahnya, mulai dari kasurnya, ranjangnya, selimutnya, karpetnya, dan semua yang ada di rumah itu, ya. Maka kalau dihitung-hitung, kata tabi'i Maimun bin Mahron, nilainya tidak lebih daripada 100 dirham, ya. Jadi sangat sedikit, ya, nilai barang-barang yang ada di rumahnya Abdullah bin Umar ibn Khattab, ya. Dan itu adalah zuhudnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan ini juga salah satu bahwa beliau berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena Nabi itu, kalau Nabi ingin menjadi orang kaya, Nabi sangat sanggup, ya. Tetapi Nabi ingin memberikan contoh untuk dua golongan sekaligus. Nabi ingin memberikan contoh untuk orang kaya, Nabi juga ingin memberikan contoh untuk orang miskin. Nabi memberikan contoh untuk orang kaya adalah ketika Nabi SAW mendapatkan banyak harta, Nabi segera mendistribusikannya, memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi memberikan contoh untuk orang-orang miskin adalah dengan cara Nabi hidup sederhana, ya. Nabi hidup sederhana,
tidak, bahkan kisahnya ya, kata Ummul Mukminin Aisyah, sering sekali di rumah Nabi SAW itu tidak ada api ya, jadi atau bahasa lainnya tidak ada menu makanan ya, tidak ada menu makanan di rumah Nabi, menu khusus. Mungkin hari ini sayur kangkung ya dengan ikan ikan mujair, besoknya lagi sop kaki, besok lagi apa, itu menu kehidupan kita. Tapi Nabi SAW, kata Mukmin Aisyah, tidak pernah punya menu seperti itu ya. Bahkan apa yang ada ya itulah yang dimakan. Bahkan sering sekali Nabi SAW ketika masuk ke dalam rumah bertanya kepada istrinya, kita ada apa di rumah ini? Kata istrinya, tidak ada apa-apa. Kata Nabi SAW, kalau gitu kita saum, kalau gitu saya saum ya. Itu Nabi SAW. Akhirnya Abdullah bin Umar juga berusaha untuk bersikap zuhud ya. Kemudian di antara kelebihan beliau juga adalah beliau infak ya. Beliau infak fisabilillahnya sangat luar biasa ya. Di antaranya adalah beliau punya budak wanita, ketika mengingat ayat Allah SWT yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan hingga menginfakkan sesuatu yang paling engkau cintai. Maka ada seorang budak wanita yang sangat dicintai oleh beliau, kemudian dimerdekakan ya, dimerdekakan dengan mengatakan begini, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, tetapi di dunia ya, paling di dunia ya. Tetapi karena ingat ayat tersebut tadi itu, kemudian beliau mengatakan, pergilah, Anda sekarang seorang yang merdeka ya, seorang yang merdeka. Jadi zuhud itu bukan tidak punya ya. Zuhud itu artinya adalah dia punya tapi dia tidak menggunakan. Kalau tidak punya itu namanya qanaah. Memang tidak punya ya sudah, hidup sederhana, itu namanya qanaah. Tapi kalau zuhud itu dia punya kemudian dia hidup sederhana, tidak menggunakan kekayaannya ya. Di antara perkataannya sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, wahai anak Adam, temanilah dunia hanya dengan badan engkau, dan ceraikanlah dunia itu dengan hati dan dengan perasaan, dengan kegundahan. Jadi jangan kegundahan, perasaan, pikiran itu ditempelkan kepada dunia. Hati kita jangan tempelkan kepada dunia ya. Karena engkau ini tergantung kepada amal perbuatan engkau ya. Maka ambillah apa yang ada itu untuk kebaikan dan juga untuk kematian. Itu kata beliau ya. Abdullah bin Umar wafat pada tahun 74 Hijriah. Usianya ketika itu adalah 86 tahun ya, usianya cukup tua ya, 86 tahun, yaitu tahun ke-74 Hijriah ya. Radhiyallahu anhum ajmain ya. Di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis yang menjadi pembahasan kita siang hari ini, yaitu tentang hadis Qullatain. Hadis ini sahih seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, yaitu disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Meskipun ada perselisihan para ulama dalam status hadis ini, tetapi yang sahih ya, yang sahih adalah hadis ini adalah hadis yang sahih dan bisa diamalkan ya, bisa diamalkan. Hadis Qullatain ini hadis yang sangat terkenal untuk menghitung ukuran jumlah air yang menjadi ukuran air itu banyak atau tidak, apakah dia terpengaruh oleh sesuatu yang najis atau tidak ya. Namun secara sederhana untuk mengukur dua kullah itu berapa ya, ada beberapa pendekatan ya, pendekatan hitungan berapa liter dua kullah ya.
seorang guru dari Yaman, ya, seorang syekh yang cukup menguasai madzhab Syafi'i Yaman, ketika menyampaikan hal ini, ketika saya belajar kepada beliau, beliau mengatakan dua kulah itu kira-kira bejana atau tempat ukurannya 1 hasta, jadi panjang, tinggi, dan lebarnya itu adalah 1 hasta. Bahasa seginya 1 hasta ke samping, ke atas, ke pinggir itu adalah 1 hasta. Di beberapa kitab menyebutkan bahwa dua kulah itu kira-kira 300 liter air, ya, 300 liter air, ya. Sebagian mengatakan 250 liter air itu adalah dua kulah, ya. Makanya kalau air itu hitungannya 2 kulah, ya, hitungannya itu 2 kulah, maka dia kira-kira 300 liter air, ya, kira-kira dia 300 liter air, ya. Di bawah 2 kulah dihitungnya adalah air yang sedikit, ya. Di bawah 2 kulah maka dihitungnya air yang sedikit. Ini menurut pendapat para ulama yang lebih kuat, sehingga kita bisa mengukur, ya, bahwa 2 kulah itu kira-kira 300 liter, ya. Kita ambil atau 250 sampai 300 liter. Dalam hadis ini, dalam nomor hadis ini ada 2 lafadz. Kalau diperhatikan tadi, ada 2 lafadz yang menyebutkan lam yahmilil khobath, tidak akan mengandung najis. Yang kedua tidak najis, ya, tidak najis, tidak mengandung najis. Yang kedua adalah tidak najis, ya. Kenapa dua-duanya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar? Disebutkan karena untuk lebih menjelaskan lafadz hadis. Ketika disebut tidak mengandung najis, maka bisa diartikan yang lain, ya, bisa diartikan yang lain. Tetapi ketika riwayat yang keduanya mengatakan la yanjus, tidak najis, maka ini menjelaskan bahwa maksudnya yang lafadz pertama itu adalah tidak najis, ya, dia tidak najis ketika jumlah airnya 2 kulah, ya, 2 kulah. Dengan begitu kita bisa tahu bahwa para ulama ketika menyebutkan riwayat yang berbeda, lafadz yang berbeda, maka maksudnya adalah untuk mendapatkan menambah ilmu, ya, sehingga bisa menambah lebih mempermudah kesimpulan yang akan diambil. Secara pemahaman yang kita bisa pahami dari lafadz hadis ini, kalau airnya 2 kulah, ketika ada najis yang masuk, maka air itu tidak akan berubah menjadi najis. Ini pemahaman yang bisa kita pahami dari lafadz hadis, ya. Ketika hadis itu 2 kulah, kemudian ada najis yang masuk, bisa kita pahami dia tidak akan terpengaruh menjadi air yang najis. Tetapi pemahaman yang tersurat ini itu tidak serta-merta kita pahami begitu saja. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah mendengar bahwa ada ijma para ulama, kesepakatan para ulama, kalau air itu berubah salah satu sifatnya, entah itu warnanya, entah itu baunya, ya, entah itu rasanya, maka dia berubah menjadi najis, kan begitu, ya. Jadi yang tersurat dalam lafadz ini adalah seperti itu, tapi tidak disimpulkan umum seperti itu, ya. Karena ada ijma yang mengatakan bahwa air itu ketika berubah salah satu sifatnya, dia berubah menjadi air yang najis, ya. Sebaliknya, kita pahami juga bahwa air itu kalau kurang dari 2 kulah, maka ketika ada yang najis masuk ke situ, dia otomatis menjadi najis, kan begitu, ya. Kalau 2 kulah ada yang najis
tidak menjadi najis meskipun berubah, tapi ini tidak bisa digunakan secara seperti itu, tidak dipahami seperti itu karena ada ijma. Sebaliknya, air kalau kurang dari 2 kula, kalau ada yang najis masuk maka otomatis dia menjadi najis, berubah atau tidak berubah airnya. Bisa dipahami ya? Kebalikannya, kalau air itu di bawah 2 kula, ada yang najis masuk, maka dihukumi air itu najis, baik dia berubah atau tidak berubah salah satu dari sifatnya. Tetapi juga tidak bisa dipaksakan seperti itu, tidak bisa langsung dihukumi kalau air di bawah 2 kula masuk sesuatu yang najis, maka dia langsung najis, berubah atau tidak berubah. Kalau dia berubah, yang kurang 2 kula ya, kalau dia berubah maka sesuai dengan ijma sebelumnya, bahwa air kalau kemasukan suatu hal yang najis kemudian dia berubah, maka otomatis dia menjadi najis. Tetapi kalau tidak berubah air yang kurang dari 2 kula ini, maka kita kembali ke hadis sebelumnya bahwa air itu suci dan menyucikan, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Sekali lagi, kalau air itu 2 kula berarti banyak. Ada yang najis, maka dia tidak menjadi najis. Berubah atau tidak berubah. Tapi ini keumuman ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena ada ijma yang mengatakan kalau berubah dia nanti otomatis menjadi air yang najis. Yang kedua, kalau air ini kurang dari 2 kula, kemudian kemasukan suatu hal yang najis, bisa dipahami bahwa dia langsung menjadi air yang berubah menjadi air yang najis. Terjadi perubahan 3 sifat itu atau tidak? Tetapi keumuman dari pemahaman terbalik ini juga tidak bisa diterapkan secara sekaligus, ya. Karena kalau dia berubah ikut hukum ijma yang sebelumnya, kalau dia tidak berubah, ada hadis yang mengatakan bahwa air itu suci dan menyucikan, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun, ya. Maka para ulama dalam memahami hal ini adalah karena ini berkaitan dengan hadis yang 2 kula, kita terikatnya adalah hadis yang 2 kula. Hadis yang sebelumnya kan tidak ada keterangan 2 kulahnya. Karena ini ada hadis yang 2 kulahnya, maka ketika air yang di bawah 2 kulah ini ada perubahan, tercampur oleh yang najis kemudian dia berubah, atau kemungkinan besarnya pasti akan berubah, ya, maka dia berubah menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah karena dinilai tidak ada tanda-tanda najisnya ini berpengaruh, ya, sehingga meskipun dia airnya sedikit, maka dia bisa dihukumi masih menjadi air yang suci dan menyucikan, ya, dan menyucikan. Jadi kira-kira seperti itu para ulama menyimpulkan hadis 2 kulah ini. Ada 2 keumuman tadi, kondisinya 2 kulah, kondisinya di bawah 2 kulah. Maka kalau dia kurang dari 2 kulah, dilihat apakah berubah atau tidak berubah. Kalau tidak berubah dan najisnya diperkirakan tidak mendominasi merubah air itu, maka dia masih bisa digunakan, ya. Catatannya adalah bahwa dalam hal ini perlu kehati-hatian, kata para ulama, tidak juga menganggap sederhana, ya. Ini yang penting nggak berubah nih gitu, ya. Tidak berubah maka dihukumi tidak najis, maka perlu dilihat, ya. Secara keumuman dalam kehidupan kita sehari-hari, alhamdulillah tidak terlalu sulit, ya, karena kita di tempat yang memiliki persediaan air yang cukup banyak, ya. Kalau di daerah-daerah yang itu airnya sedikit, maka ini yang perlu perhatian yang lebih, ya. Seperti yang nanti akan dijelaskan dalam hadis setelahnya. Hadis yang berikutnya adalah hadis tentang
orang yang buang air kecil di air yang tidak mengalir, ya, di air yang tidak mengalir. Juga tentang hukum mandi di dalam air yang tidak mengalir tersebut, yaitu mandi wajib, ya, mandi wajib di air yang tidak mengalir. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang diam, mandi di dalam air yang diam, atau tidak mengalir, sedang dia dalam keadaan junub, ya, sedang dia dalam keadaan junub, laki-laki maupun perempuan. Ini biasanya di kampung, ya, di kampung. Saya tahun 98 itu di Jombang masih mendapati saluran air di pinggir jalan itu buat kegiatan MCK, ya, tahun 98. Ada sungai juga di belakang di sebuah kampung ketika itu juga digunakan untuk mandi. Cuma belakangan sepertinya sudah tidak layak, ya. Masih di tahun 98 juga itu belakangan sudah tidak layak. Ada riwayat berikutnya, jadi bab ini memuat 3 atau 4 riwayat, ya, 4 riwayat. Yang pertama dari Abu Hurairah, tidak boleh kalian mandi di air yang diam ataupun tidak mengalir dalam keadaan junub. Yang kedua disebutkan Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'i daimil ladzi la yajri tsumma yaghtasilu fihi. Yang pertama tadi tidak boleh mandi di air yang diam. Yang kedua tidak boleh buang air kecil di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian mandi di situ untuk bersuci, mandi di situ, ya. Riwayat berikutnya, riwayat Imam Muslim lagi, tidak boleh kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir, kemudian mandi dari air itu. Mandi dari, kalau yang tadi kedua mandi di dalam air itu, kemudian yang kedua setelah buang air kecil mandi dari air itu, ya. Yang terakhir, lafaz yang terakhir dalam riwayat Ibnu Abu Dawud, wala yagtasil fihi minal janabah, ya, tidak boleh mandi di situ untuk mandi junub, ya. Di sini hadis ini hadis sahih semuanya, ya, hadis sahih semuanya. Di sini terdapat larangan dari Nabi SAW. Larangan yang pertama adalah larangan untuk mandi, yang kedua larangan untuk buang air kecil, ya, untuk buang air kecil. Dan larangan ini berlaku untuk air yang tidak mengalir. Ya, di beberapa tempat kita masih dapati kolam besar begitu, mereka mandi di situ, ya, mandi di situ. Ya. Kalau sekarang kita sering dapatinya kolam renang. Ya, kolam renang itu banyak orang yang nggak tahu di situ ngapain, ya. Apakah hanya renang saja atau dengan yang lainnya? Plus. Ya, plus. Padahal airnya tidak ngalir. Ketika berenang itu tidak ngalir airnya. Jadi larangan ini pada air yang tidak mengalir, ya, atau air yang tidak mengalir. Diperkirakan kalau buang air kecil di situ, buang najis di situ, maka air itu akan berubah. Air itu akan berubah, ya. Sama kalau di tempat airnya berubah, tapi ternyata di bawah ada yang menggunakan air itu. Ya, kita pergi ke gunung kemana, ya, buang air, mau wudhu dan sebagainya, ternyata di atas ada yang buang air kecil atau bahkan buang air besar, ada yang lewat begitu, ya, ada yang lewat. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Kata para ulama, larangan di sini adalah larangan untuk mandi masuk ke dalam air yang tidak mengalir tersebut, masuk ke dalam air yang tidak mengalir tersebut. Baik itu dia buang air kecil dulu di situ kemudian mandi darinya, atau
masuk ke dalam air tersebut setelah buang air kecil, atau masuk ke dalam air untuk mandi dalam kondisi junub. Sehingga larangan ini tidak berlaku bagi yang mandi dari air yang terbatas tapi tidak terkena najis. Ya. Dan itu yang sering kita lakukan ya, bak mandi, kita ngambil air dari bak mandi, itu kan stoknya segitu airnya ya, bak mandi, tapi tidak terkena najis. Ya. Maka itu tidak mengapa. Ya. Tentu Nabi SAW memberikan perhatian khusus ya dalam hal ini karena agar menjaga kesucian, ya. Juga agar supaya tidak ada dampak pada kesehatan kalau air itu ternyata terkena sesuatu yang najis. Ya. Di beberapa kampung ya kita masih mendapati di sungainya udah jauh lebih tidak layak ya, di samping dibandingkan dulu ya, dibandingkan zaman dahulu. Ya. Ikhwal sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disinggung oleh Nabi SAW berapa jumlah airnya, banyak atau sedikit ya. Karena dalam hal ini adalah tentu ingin menjelaskan terkait dengan air yang terkena suatu hal yang najis ya. Sehingga meskipun dia banyak dan ada sebagian yang mengatakan hukumnya makruh, tetapi banyak para ulama yang mengatakan yang sebaiknya dipilih adalah bahwa hukumnya ini dilarang, ya, hukumnya dilarang agar supaya tidak meremehkan, ya, agar supaya tidak menganggap mudah ya, menilai bahwa ini air ini bersih, air ini tidak najis dan sebagainya, padahal terkena suatu hal yang najis. Kecuali air yang diam tapi dia jumlahnya sangat banyak ya. Ada waduk yang jumlah airnya banyak ya. Ada danau ya, danau yang airnya itu banyak, maka itu tidak mengapa. Artinya jumlahnya banyak bahkan jauh di atas 2 kula, kalaupun ada yang najis masuk itu dia tidak merubah sifat air tadi itu. Ketika Nabi menyebutkan di sini mandi junub, maka bukan berarti selain itu yang mengandung najis dan kotor boleh ya, tapi ini hanya sebatas contoh ya, hanya sebatas contoh. Sebagaimana Nabi ketika menyebutkan buang air kecil, berarti yang lebih besar daripada itu, yang lebih najis daripada itu, tentu itu lebih dilarang ya, lebih dilarang dan juga lebih tidak baik ya, lebih tidak baik. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa hukum wudu dan mandi di air yang tidak mengalir kemudian terkena najis, maka larangannya sama. Ya, alhamdulillah kita tidak banyak mendapati kondisi-kondisi seperti ini ya, karena kita tinggal di tempat di mana air itu persediaannya banyak. Ya. Hal ini perlu diperhatikan terutama di tempat-tempat yang debit airnya itu sedikit. Ya. Tapi satu hal yang menarik ya dan aneh ya, ketika di Madinah ada di sebuah kebun kurma, itu ada sumur, airnya sangat jernih dan airnya itu mengalir dengan keras. Itu di salah satu kebun kurma ya, dekat dengan Masjid Kuba ya. Dekat dengan Masjid Kuba itu ada salah satu kebun, di situ ada sumur itu airnya sangat jernih sekali ya, tawar, jernih sekali, dan air mengalirnya juga sangat deras. Hadis berikutnya ini hadis tentang ada 2 riwayat yang membahas perkara yang sama, yaitu larangan laki-laki dan perempuan, suami istri, mandi dari sisa air pasangannya ya. Suami tidak boleh mandi dari sisa air istrinya, istrinya tidak boleh mandi dari sisa air suaminya. Nah, kita coba perhatikan di sini ada 2 hadis, yang satu melarang, yang satu
Nabi SAW mandi dari sisa air yang digunakan mandi oleh Ummul Mukminin Maimunah. Di sini hadisnya dari seorang laki-laki yang seorang sahabat Nabi, tidak disebutkan namanya, dan di dalam Sunan Abu Daud juga tidak disebutkan namanya. Namun hadis ini hadis yang sahih karena seorang sahabat kalau namanya tidak diketahui tidak berpengaruh kepada status hadis. Ya. Di sini beliau mengatakan, nah Rasulullah SAW antartasilal mar'atu bifadlir rajul, awir rajul bifadlil mar'ah, wal yaktarifa jami'an. Nabi SAW melarang seorang wanita atau wanita mandi dari air bekas mandi laki-laki atau sisa, ya, sisa air bekas mandi laki-laki. Begitu pula laki-laki mandi dengan air sisa mandi wanita. Kemudian ada tambahan lafadznya yang mengatakan bagaimana seharusnya, ya. Lalu Nabi mengatakan hendaknya keduanya mengambil air bersamaan. Nah, ini suami istri boleh mandi bersama, ya. Ini hadis yang pertama tentang masalah ini, ya. Di sini berarti oleh Imam Abu Daud, kemudian Imam An-Nasai, dan sanadnya sahih. Karena sahabat nabinya tidak diketahui siapa namanya, ya, maka di sini juga tidak disebutkan, ya, riwayat ini siapa tidak disebutkan. Ya. Di sini hadis ini secara lafaz hadisnya itu melarang laki-laki mandi dari sisa air yang digunakan untuk mandi wanita. Begitu juga sebaliknya. Tetapi kata para ulama, hadis ini bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Ya, jadi ketika kita mendapati hadis ini bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dan juga lebih banyak jalur periwayatannya. Di mana riwayat-riwayat yang lain itu menunjukkan boleh seorang laki-laki mandi dari sisa air yang digunakan oleh wanita, begitu juga dengan sebaliknya, ya. Sehingga tidak dilarang, ya, untuk mandi seperti itu. Namun ada sebagian para ulama yang menggabungkan dua hadis ini, ya, yaitu larangan ini ketika ada air yang banyak. Ketika ada persediaan air yang banyak, maka hadis yang melarang ini bisa digunakan, sehingga dia tidak menggunakan sisa mandinya wanita, begitu juga sebaliknya. Namun kalau airnya sedikit, harus menghemat air, maka tidak mengapa. Hal itu dilakukan berdasarkan riwayat hadis yang lebih kuat, ya. Demikian halnya dengan berwudu, ya, juga dengan berwudu. Jadi hukumnya disamakan karena ada satu riwayat dari Nabi SAW dari sahabat Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari, semuanya Nabi mengatakan melarang berwudu laki-laki dari sisa air yang digunakan berwudu oleh wanita, ya. Jadi ini cara menggabungkan antara dua hadis, ya. Kita coba baca hadis yang berikutnya, masih dalam pembahasan yang sama. Dari Abdullah bin Abbas, sungguhnya Nabi SAW dahulu mandi dari sisa air yang digunakan oleh Ummul Mukminin Maimunah, ya, Ummul Mukminin Maimunah. Kemudian Imam empat sunan yang empat mengatakan ketika itu ada istri Nabi yang mandi dari satu bejana, gitu, ya. Kemudian Nabi datang untuk mandi. Maka istri beliau ini mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku sudah menggunakan air dari bejana itu dalam kondisi junub. Kata Nabi SAW, innal ma la yujnib, sungguhnya air itu tidak
tidak menjadikan junub, ya. Air itu tidak menjadi junub. Jadi air itu hukumnya tidak berubah. Tetap air itu suci dan menyucikan meskipun sudah digunakan untuk mandi junub, ya. Hadis yang membolehkan ini riwayatnya dari Ibnu Abbas, dan ini bisa disebut lebih kuat diantaranya karena Ibnu Abbas itu terkadang menginap di rumahnya Maimunah. Jadi Maimunah itu bibinya, ya, bibinya Ibnu Abbas, masih saudara dengan ibunya Ibnu Abbas, ya. Masih saudara dengan ibunya Ibnu Abbas karena Abbas itu menikah dengan Ummul Fadl, ya. Ummul Fadl itu namanya Lubabah bintul Harith, dan ini adalah saudarinya Maimunah bintul Harith Ummul Mukminin, ya. Maimunah ini istri yang terakhir dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi Ummul Mukminin yang paling terakhir dinikahi oleh Nabi SAW di sebuah tempat yang namanya Sarifah, dekat dengan Taif, ya, dekat dengan Taif. Nabi menikahinya setelah Fatu Makkah, setelah Fatu Makkah, ya. Maka banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Abbas itu terkadang tidur di rumah Maimunah, kemudian tidurnya di bantalnya Nabi SAW. Terkadang tidurnya di situ di tengah. Kenapa? Karena Ibnu Abbas adalah sahabat yang kecil. Ketika Nabi SAW meninggal, Ibnu Abbas itu usianya baru 13 tahun, ya, baru 13 tahun. Jadi ya seperti anak kecil, ya, seperti anak kecil biasanya. Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya, yaitu istri Nabi SAW, Maimunah. Ibnu Abbas ini lahir sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Disebutkan di dalam biografi beliau adalah seorang anak yang ganteng, ya, wajahnya itu ganteng, kemudian perawakannya itu ideal, mahiban itu berwibawa, lalu orangnya cerdas, anaknya cerdas, dan hatinya bersih. Itu Ibnu Abbas. Sejak ketika beliau lahir dibawa ke Nabi SAW untuk ditahnik, ya. Ditahnik itu diberikan kurma di langit-langit mulutnya, dan itu lebih bagus ayahnya mengunyah kurma, atau sekarang ada kurma yang buat tahnik itu, ya, lalu diberikan kepada si bayinya, anaknya, untuk juga merasakan itu, ya, ditahnik itu, ya. Dengan kurma sehingga merangsang otot-otot di sini, ya, nantinya ke bicara, nantinya ke secara jiwa dekat dengan ayahnya, kemudian juga merangsang kecerdasan dan sebagainya. Maka ketika ada bayi yang ibunya baru melahirkan, mungkin ASINya belum keluar, itu dikasih kurma, ya, dikasih kurma, sehingga dia bisa menyusu, ya. 3 tahun sebelum hijrah beliau lahir. Lalu Nabi hijrah, sahabat Abbas masih tetap di Mekah sampai Fathu Mekah, sampai penaklukan Mekah itu. Al-Abbas bin Abdul Muthalib masih tinggal di Mekah. Maka disebutkan bahwa Abbas itu sebagian mengatakan masuk Islamnya ketika Fathu Mekah, padahal sebelumnya sudah masuk Islam, ya, sebelumnya sudah masuk Islam, menjadi mata-mata Nabi di Mekah. Makanya ketika perang Badar beliau dipaksa untuk ikut perang Badar, menjadi tawanan Nabi SAW, ya, kemudian menembusnya. Maka usia sahabat Ibnu Abbas bersama dengan Nabi SAW itu hanya kurang lebih 30 bulan. Jadi setelah Fathu Mekah, kemudian beliau dan Abbas itu ikut ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah. Sejak saat itulah mulai Abdullah bin Abbas
dekat dengan Nabi SAW, menemani Nabi SAW. Maka beliau sering tidur di rumah Nabi, ya, di rumah bibinya Maimunah, sering juga tinggalnya di masjid, ya, di Masjid Nabawi. Di waktu yang singkat itu Ibnu Abbas sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak, ya. Ilmu yang sangat banyak dari Nabi SAW dan juga dari sahabat-sahabat yang lain, ya. Ketika ditanya Ibnu Abbas, wah Ibnu Abbas, bagaimana Anda belajar? Ya. Secara karunia beliau sudah didoakan oleh Nabi SAW ketika bayinya, didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih dalam agama dan ajarkanlah dia ta'wil, tafsir Al-Quran. Makanya dikenal dengan turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Tapi itu tidak didapati dengan gratis oleh Ibnu Abbas, ya, karena beliau mengatakan, apa rahasia yang Anda lakukan sampai Anda seperti ini? Beliau mengatakan, saya punya lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Saya punya lisan yang sering bertanya dan hati yang berpikir, ya, berpikir, kemudian banyak bertanya, maka cepat pintar. Nah, kalau orang bertanya itu harus belajar itu harus banyak bertanya, ya. Kita jangan membuang kesempatan untuk banyak bertanya ketika ingin belajar. Suatu ketika beliau mengajak, ini sepeninggalan Nabi SAW, ya, beliau mengajak ada orang seusia beliau dari kalangan Ansor untuk belajar dari sahabat Nabi yang masih ada ketika itu. Kata Ibnu Abbas, yuk kita belajar mendatangi para sahabat Nabi, mumpung mereka sekarang ini masih banyak jumlahnya. Kata sahabat Ansor tersebut, kata temannya dari kalangan Ansor itu, wah Ibnu Abbas, ya, ngapain kita capek-capek ke belajar kepada sahabat? Mereka masih ada, masih hidup, ya, biarkan sajalah mereka yang memberikan fatwa, mereka yang mengajari manusia dan sebagainya. Kita tidak usah capek-capek belajar, ya. Apakah engkau merasa orang-orang nanti akan membutuhkan engkau, padahal para sahabat Nabi masih banyak, ya. Ini nasihat buat anak-anak muda ini, ya. Lalu Ibnu Abbas bercerita, ya kalau begitu ya sudah, saya tinggalkan orang itu, kemudian saya mendatangi sahabat Nabi SAW. Satu persatu saya bertanya, mengambil hadis dari beliau, saya belajar kepada beliau, sampai suatu saat saya mendatangi salah seorang sahabat yang senior. Saya ketuk pintunya, tapi orangnya tidak menjawab, mungkin sedang istirahat. Lalu saya menggelar surban di depan pintu rumahnya, siang-siang panas-panas, berdebu juga, ya, kena angin, duduk menunggu sahabat itu keluar dari rumahnya, ya. Tiba waktunya asar, sahabat itu keluar mau sholat, mendapati Ibnu Abbas di depan rumahnya. Wahai Ibnu Ammi Rasulullah, ya, wahai sepupunya Nabi SAW, ya, kenapa engkau duduk di sini, ya? Engkau bisa saja mengutus orang untuk manggil saya, lalu saya datang menemui engkau. Kata Ibnu Abbas, enggak, ya, karena saya yang butuh, maka saya yang harus datang kepada engkau, ya, untuk bertanya. Jadi aslinya orang belajar itu mendatangi gurunya. Sekarang guru yang mendatangi muridnya. Udah gitu muridnya ditunggu nggak datang, ya. Online nggak ada muridnya, ya. Ini kesungguhannya Ibnu Abbas, ya, kesungguhannya Ibnu Abbas. Dalam waktu yang singkat beliau membersamai Nabi SAW, tapi beliau tidak cukup begitu, ya. Beliau juga tidak mencukupkan diri dengan doa Nabi SAW, ya, karena doa itu sudah pasti makbul, ya. Tapi tidak seperti itu. Ada usaha yang harus dilakukan untuk mencapai seperti yang didoakan oleh Nabi SAW, ya. Pada satu kesempatan haji, beliau berkhutbah di Arafah. Kalau mau rukuk Arafah itu kan ada khutbahnya dulu, ya. Beliau khutbah di Arafah, kemudian menafsirkan surat Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain surat An-Nur, ya. Surat Al-Baqarah atau surat An-Nur, ya. Dan surat An-Nur adalah salah satu surat yang harus dipahami oleh para akhwat, oleh para wanita. Kan Umar mengatakan, ajari laki-laki, anak-anak laki-laki kalian surat Taubah, ya, surat Taubah, dan ajari para wanita kalian surat An-Nur atau surat An-Nisa, ya, An-Nur sama surat An-Nisa.
Kalau kata tabi'in yang menceritakan, kalau orang Romawi, orang Turki dan juga Ad-Dailam ya, kabilah Dailam itu mereka mendengar tafsirnya Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas mentafsirkan sejelas-jelasnya ya, maka mereka niscaya akan masuk Islam. Ya, akan masuk Islam. Ibnu Abbas bercerita rahasia beliau belajar. Saya menanyakan satu perkara, itu saya tanyakan kepada 30 orang sahabat Nabi SAW. Ya, saya tanyakan kepada 30 orang sahabat Nabi. Jadi 30 itu kalau satu pertanyaan, satu perkara ditanyakan kepada 30 ulama, dia akan nempelnya luar biasa ya. Semakin paham, semakin menguasai, semakin memahami, dan itu hafal ya, itu hafal. Makanya diantara kita punya pemahaman yang bagus, punya ilmu yang kuat, itu tidak saja mengandalkan IQ yang kuat ya, tetapi kesungguhan dan mengulang-ulang ya, mengulang-ulang. Banyak orang yang pintar tapi dia tidak rajin, maka ketinggalan oleh orang yang biasa saja, namun dia rajin ya, dia rajin. Kita kembali ke hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ini ya. Kalau kita bahas biografi Abdullah bin Abbas tentu sangat panjang sekali ya. Di akhir hayatnya beliau matanya buta ya. Matanya buta, yang pertama adalah satu. Ketika satu itu badannya menjadi kurus karena sayang kepada mata yang sebelahnya ya. Kemudian ketika mata yang satunya kembali buta lagi, dia semakin sehat badannya karena sudah nggak kasihan kepada salah satu mata ya. Jadi dan beliau menunjukkan betapa takdir Allah itu barangkali lebih baik ya, diambil penglihatannya di akhir hayatnya, dan itu mungkin lebih baik. Beliau mengatakan, meskipun mata gelap tetapi hati dan lisanku sangatlah terang ya. Ibnu Abbas wafat di tahun ke-68 Hijriah di Taif ya. Ketika itu Muhammad bin Hanafiyah, putranya Ali bin Abi Thalib, mengatakan ketika beliau wafat, hari ini wafat ulama umat ini ya, hari ini wafat ulama umat ini ya. Nah, hadis ini ada dua riwayat. Yang pertama dari Ibnu Abbas, dua-duanya dari Ibnu Abbas. Yang pertama adalah Nabi mandi dari air sisa Ummul Mukminin Maimunah ya. Kemudian yang kedua, Nabi mandi dari sisa salah satu istrinya. Bisa jadi riwayat yang pertama menafsirkan riwayat yang kedua, yaitu tetap istri yang dimaksud dalam hal ini adalah Ummul Mukminin Maimunah ya. Ummul Mukminin Maimunah. Dan dua riwayat ini riwayat yang sahih ya. Sehingga perbuatan Nabi ini menunjukkan akan bolehnya melakukan seperti itu. Jadi seorang laki-laki mandi dari sisa air yang digunakan oleh wanita begitu. Sebaliknya, maka perbuatan Nabi ini yang memalingkan dari larangan yang tadi hadis yang pertama menjadi boleh ya, menjadi boleh dan tidak merupakan sebuah suatu hal yang dilarang atau suatu hal yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, dua hadis ini bisa kita pahami ya, bolehnya menggunakan air sisa dari laki-laki ataupun wanita, sebaliknya sama, karena Nabi SAW melakukan itu dengan istri beliau ya, dengan istri beliau. Ini barangkali yang kita bahas, 4 hadis yang kita bahas yang berbicara tentang hadis 2 kullah ya, 2 kullah. Kemudian hadis apa yang kedua tadi? Nah, hadis larangan untuk buang air kecil ataupun mandi di air yang tidak
tidak mengalir. Yang ketiga, masalah yang ketiga adalah masalah mandi dari sisa air laki-laki maupun sebaliknya, ya. Ini diantara hukum Islam berkenaan dengan toharoh, sedemikian detailnya, sedemikian perhatiannya syariat terhadap toharoh, ya, kesucian seorang muslim, ya, kesucian seorang muslim. Dan juga betapa para ulama, para muhaditsin seperti Ibnu Hajar ketika menceritakan berbagai macam riwayat dari berbagai macam sisi, itu bentuk daripada amanah mereka menyampaikan kepada umat, dan bentuk bagaimana mereka mengajarkan kepada kita untuk menghimpun suatu masalah dari berbagai macam sisi, sehingga kita lebih bijaksana, lebih bisa memahami perkara yang sedang dibahas, ya. Dan bagaimana para ulama menyikapi hadis-hadis Nabi SAW yang kelihatannya bertentangan, tetapi sebisa mungkin dalil-dalil yang bertentangan itu digabungkan, ya, dikompromikan sebelum kita hanya mengambil salah satunya, ya. Maka ada sebuah kaidah bahwa tidak ada hadis Nabi yang sahih itu bertentangan dengan ayat, itu tidak ada, ya. Juga tidak ada hadis yang sahih sesama hadis Nabi itu bertentangan. Bahasa para ulama, secara zahir kelihatan bertentangan, tetapi para ulama menjelaskan bagaimana menggabungkan hadis-hadis tersebut, ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan foto majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.